Ada bagian menarik yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dari sebuah film bertema superhero yang diproduksi oleh Marvel Studio. Film yang saat ini sedang menarik hati banyak penggemar film Marvel. Dan sebuah film yang diproduksi dengan biaya yang fantastis, kurang lebih 3,1 triliun rupiah. Upacara pemakaman T'Challa atau Black Panther dalam film Black Panther Wakanda Forever jauh dari gambaran upacara pemakaman umumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Pembawa peti jenazah Black Panther memang tidak berdansa seperti pembawa peti jenazah di Ghana yang sempat populer di media sosial beberapa waktu yang lalu, yang membawa peti jenazah sambil berdansa dengan tarian Dancing Pallbearers. Meskipun demikian, musik dan nyanyian selama proses membawa peti jenazah ke tempat pemakaman sangat meriah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kemeriahan upacara pemakaman itu dapat membuat orang melupakan perasaan kehilangan terhadap orang yang dikasihinya? Jawabannya, tidak. Perasaan kehilangan itu ternyata hidup dalam diri Ramonda sang ibu, sang ratu, dan Suri sang adik. Perasaan kehilangan itu membuat Ramonda sangat bersikap protektif terhadap Suri, adik dari Black Panther. Sementara perasaan kehilangan dalam diri Suri, sang adik, menyemangatinya untuk menghadirkan kembali Black Panther yang baru dan untuk mengalahkan Namor yang merusak kerajaan Wakanda dan membunuh Ramonda, Ratu Wakanda. Meskipun sebelumnya Suri hampir saja menyerah ketika tombak Namor berhasil melumpuhkannya. Perasaan kehilangan dan dendam itu membuat Suri yang kemudian menjadi Black Panther baru ini menjadi begitu marah dan ingin membunuh Namor. Namun, ketika Suri sedang emosi, sedang marah, dan ingin membunuh Namor, ibunya mengingatkan dia untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena Suri sesungguhnya memiliki pribadi yang baik dan penuh kepedulian. Perasaan kehilangan dan kemarahan dalam dirinya tidak boleh membuatnya kehilangan jati dirinya yang sesungguhnya. Film ini mengajarkan kita bahwa apakah seseorang bisa mengatasi rasa kehilangan dan kesedihan tidak dipengaruhi oleh suasana yang dibangun di sekelilingnya. Apakah suasana itu menyedihkan atau menggembirakan? Apakah seseorang bisa mengatasi kesedihan atau perasaan kehilangan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan orang itu sendiri untuk menghilangkan atau menyingkirkan kesedihan atau perasaan kehilangan di dalam dirinya sendiri. Kedua, perasaan kehilangan itu bisa memberikan baik energi positif maupun energi negatif dalam diri seseorang. Kalau yang lebih banyak menguasai diri seseorang adalah energi negatif, maka itu akan berdampak pada munculnya sikap dan perilaku negatif dari orang itu dalam merespons setiap hal yang terjadi dalam hidupnya. Energi negatif ini juga dapat menurunkan kualitas pribadi yang baik dalam diri seseorang dan bisa saja memunculkan masalah-masalah baru dalam hidupnya. Atau energi negatif ini bisa juga membuat orang mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Sebaliknya, kalau perasaan kehilangan itu memberikan energi positif dalam diri seseorang, maka sikap dan perilaku orang tersebut juga akan positif. Energi positif ini juga bisa membantu orang tersebut
untuk berkarya dengan lebih baik dan bisa menghadapi masalah-masalah yang ada juga dengan lebih baik. Pesan Ratu Ramonda kepada Suri putrinya yang sudah menjadi Black Panther baru agar jangan membunuh Namor, tetapi tunjukkan kepada Namor siapa Suri yang sebenarnya, mengajarkan kita bahwa yang paling penting adalah menghidupi jati diri seseorang dengan benar. Kalau seseorang memiliki jati diri yang baik, maka perasaan kehilangan tidak boleh mengubah jati dirinya yang baik itu. Bahkan dendam dan kemarahan kepada orang lain yang menjadi penyebab dari perasaan kehilangannya itu, jangan pernah mengubah jati diri seseorang yang baik dan penuh kasih menjadi pribadi yang hanya berpikir tentang balas dendam dan merusak kehidupan orang lain. Ratu Ramonda seakan ingin mengatakan bahwa kebaikan harus tetap bisa mengalahkan kejahatan. Dan itu hanya bisa terjadi jika setiap orang tetap menghidupi kasih yang ada di dalam dirinya. Karena pada hakikatnya, Tuhan menciptakan setiap orang sebagai pribadi-pribadi yang baik.